Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan selalu berbahagia. Baik anak-anak, kembali lagi bersama Putari di mata pelajaran tema hari ini, yaitu tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Belajarnya nanti di subtema 2, yaitu hewan di sekitarku. Nah anak-anak, pada pertemuan kali ini nanti yang kita pelajari adalah tentang aturan di rumah. Nah, aturan di rumah ini berlaku tentang bagaimana kita memiliki aturan, bagaimana cara merawat hewan. Kemudian nanti kita akan belajar menghitung dan membandingkan banyak benda. Nah, anak-anak, sebelum kalian memulai pembelajaran hari ini, supaya ilmunya hari ini bermanfaat, materi yang didapat juga masuk di dalam pikiran kalian, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Aturan adalah tata tertib yang harus dipatuhi. Aturan rumah dipatuhi seluruh anggota keluarga. Salah satu aturan di rumah adalah aturan merawat hewan peliharaan. Nah anak-anak, siapa yang di rumah punya hewan peliharaan? Nah, bagaimana cara merawatnya? Baik anak-anak, berikut ini adalah contoh aturan dalam merawat hewan peliharaan. Jadi yang pertama, memberi makan dan minuman secara teratur. Lalu yang kedua, membersihkan tubuh hewan secara teratur. Kemudian yang ketiga, membersihkan kandang, tempat makan dan tempat minumnya. Dan yang keempat adalah membawa ke dokter hewan untuk diberi vitamin jika hewan tersebut dalam keadaan sakit. Nah anak-anak, itu adalah salah satu contoh merawat hewan. Nah sekarang coba buka buku kalian, buku tema 7 halaman 52. Nah, di situ nanti selanjutnya anak-anak bisa menuliskan bagaimana cara merawat hewan peliharaan di buku tema kalian tersebut. Nanti kalian bisa menyalin ya. Baik anak hebat, hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara. Contoh hewan peliharaan itu ada kucing, ada burung, ada anjing, ada juga ayam, bebek, dan lain-lain. Nah, salah satu manfaat memelihara hewan yaitu dapat melatih rasa tanggung jawab. Nah, dengan memiliki hewan peliharaan, kita bertanggung jawab memberinya makan, membersihkan kandangnya, dan memperhatikan kesehatannya. Semua hal itu adalah aturan yang sebaiknya kita patuhi untuk memelihara hewan. Hari ini Benny pergi ke kebun binatang. Benny berjalan menuju kandang harimau. Kandang harimau berseberangan dengan kandang beruang. Kemudian Benny menghitung jumlah hewan di kandang. Benny juga membandingkan banyaknya jumlah hewan tersebut. Baik anak-anak, selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Ya, gambar berikut ini ada 9 ekor harimau.
Kemudian ada juga 13 ekor beruang dan ada juga 40 ekor burung. Nah, anak-anak, kira-kira hewan yang paling banyak yang mana ya? Iya benar, hewan yang paling banyak adalah burung. Lalu hewan yang paling sedikit adalah? Iya betul, harimau. Nah, anak-anak, dari gambar tersebut kita dapat mengetahui beruang lebih banyak dari harimau, tetapi lebih sedikit dari burung. Jadi urutan hewan dari yang paling banyak adalah burung, beruang, dan harimau. Sedangkan urutan hewan dari yang paling sedikit adalah harimau, beruang, dan burung. Baik anak-anak, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, anak-anak, di situ ada gambar yang pertama itu ada 35 ekor ulat. Lalu gambar yang kedua di situ ada 15 ekor kupu-kupu. Sedangkan gambar yang ketiga ada 45 ekor ikan. Nah, anak-anak, hewan yang paling banyak yang mana ya? Baik anak-anak, untuk memudahkan kalian membandingkan, kalian bisa mengelompokkannya 10-10 pada gambar tersebut. Nah, jadi pada gambar ulat kita amati di situ puluhannya ada 3. Lalu pada gambar kupu-kupu puluhannya ada 1. Kemudian pada gambar ikan puluhannya ada 4. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa 4 lebih besar dari 3 dan 1. Jadi di situ hewan yang paling banyak adalah ikan ya, dengan jumlah 45 ekor. Nah, lalu hewan yang paling sedikit berapa ya? Atau apa ya? Hewan yang paling sedikit adalah kupu-kupu, yaitu dengan 15 ekor kupu-kupu. Lalu titik-titik lebih banyak dari ulat. Apa ya itu ya isinya? Iya, ikan. Ikan lebih banyak dari ulat. Lalu kupu-kupu lebih sedikit dari ulat. Selanjutnya, jika diurutkan hewan dari yang paling banyak adalah ikan, ulat, dan kupu-kupu. Kemudian, jika hewan tersebut diurutkan dari yang paling sedikit adalah kupu-kupu, ulat, dan ikan. Baik anak-anak, sekarang Bu Tari punya beberapa bilangan berikut ini. Coba diperhatikan bilangannya ya. Nah, sekarang bilangan yang paling banyak adalah yang mana ya? Baik anak-anak, untuk mencari bilangan yang paling banyak, kalian bisa perhatikan puluhannya ya. Nah, kalian bisa mencari puluhannya yang paling besar dari bilangan tersebut itu yang mana. Nah, di situ puluhan bilangan yang paling besar adalah 9. Jadi, bilangan yang paling banyak adalah 91. Lalu, bilangan yang paling sedikit adalah berapa ya? Nah, anak-anak, untuk mencari bilangan yang paling sedikit itu sama, kalian perhatikan puluhannya yang paling kecil atau yang paling sedikit sendiri. Nah, di situ puluhannya kita lihat yang paling sedikit adalah 64 dan 67. Nah, ada 2. Nah, setelah itu jika sama-sama puluhannya ada bilangannya sama, kalian bisa perhatikan satuannya anak-anak. Di situ ada 4 dan 7. Nah, yang paling kecil adalah 4 ya. Jadi
bilangan yang paling sedikit di situ adalah 64. Nah, anak-anak, lalu urutan bilangan dari yang paling banyak adalah, nah, berapa ya? Ya, bisa kita urutkan dengan memperhatikan puluhannya, yaitu 91, 88, 85, 82, 79, 76, 73, 70, 67, dan 64. Baik, berikutnya jika diurutkan bilangan dari yang paling sedikit adalah 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, dan 91. Anak hebat, untuk membandingkan bilangan dua angka, bandingkan terlebih dahulu angka pada tempat puluhannya. Jika angka puluhan sama, maka bandingkan dengan angka satuannya. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Nah, di situ ada dua bilangan, yaitu 45 dan 65. Kalian bisa membandingkannya dengan cara kalian perhatikan puluhannya. Jadi pada bilangan 45 puluhannya yaitu 4. Lalu pada bilangan 65 puluhannya di situ yaitu 6. Jadi 4 itu kurang dari 6. Jadi 45 kurang dari 65. Nah, contoh berikutnya. Di situ ada dua bilangan yaitu 57 dan 42. Kalian perhatikan puluhannya terlebih dahulu. 57 itu puluhannya ada 5 dan 42 di situ puluhannya yaitu 4. Maka 5 lebih dari 4. Jadi 57 lebih dari 42. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Baik, akan Butari berikan contoh sekali lagi ya. Nah, bilangan berikutnya ada 79 dan 89. Coba kalian amati puluhannya terlebih dahulu. 79 puluhannya yaitu 7. Lalu 89 puluhannya yaitu 8. Nah, 7 itu kurang dari 8. Maka bisa ditulis 79 kurang dari 89. Baik anak hebat, itu tadi materi yang Butari sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan ketemu lagi di mata pelajaran atau di materi yang berbeda pula. Baik anak-anak, terima kasih untuk perhatiannya. Butari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.